Halo teman pemilih, senang sekali hari ini bersama saya Rizka Sonia yang akan memandu jalannya podcast Piaro KPU Padang Pariaman Bacarito dengan tema Sri Kandi Pemilu di balik aturan dan kesadaran. Nah, di episode kali ini kita akan bercerita dari sudut pandang yang spesial tentang perempuan-perempuan hebat yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Bukan cuma soal kerja teknis, tetapi juga tentang tantangan, pengalaman di lapangan, sampai bagaimana menjaga semangat di tengah dinamika yang terus berubah. Kita juga akan bahas hal-hal yang dekat dengan kita semua, mulai dari bagaimana masyarakat memahami pentingnya satu suara, sampai isu yang sering jadi perbincangan seperti politik uang. Pokoknya, obrolan kita hari ini tuh santai, tetapi tetap berbobot. Dan tentunya sudah bersama kita narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, yang akan berbagi cerita langsung dari pengalaman yang sudah beliau lalui. Selamat datang kepada Ibu Dewi Aurora, Ibu Winda Arianti. Halo Ibu. Beliau Ibu Dewi Aurora ini adalah anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2018 sampai dengan 2023. Kemudian Ibu Winda Arianti, itu Ibu komisioner kita yang sekarang ya, kepada Ibu anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman periode sekarang tahun 2023 sampai 2008. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Udah lama Ibu kembali lagi ke sini ya. Terima kasih undangannya. Iya. Udah kayak kembali pulang ya Bu ya. Dulu kan ke sini. Kantornya dulu di mana Ibu? Di sini, masih di sini. Masih di KPI sini. masih di sini. Cuman suasananya sudah pasti beda dengan sentuhan-sentuhan tangan Bu Ita. Oh iya, gitu ya. Baik Ibu, bisa ceritain singkat nggak sih apa aja kegiatan Ibu pada akhir-akhir ini? Kegiatan saya masih sama, masih menjalankan amanah aktivitas di KPU juga, cuma mungkin dengan suasana yang berbeda. Ya Ibu Winda, silakan Ibu. Ya, mungkin hampir sama ya Rizka ya. Selain kegiatan domestik di rumah, juga berkegiatan di KPU. Ini kalau lebih lengkapnya Bu Dewi ini dulu divisi hukum di sini KPU Padang Pariaman, sekarang juga divisi hukum di KPU Padang Panjang. Nah, saya di divisi sosialisasi pendidikan pemilih. Tentu bagaimana KPU di luar tahapan kita masih melakukan pendidikan pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial kita. Baik, kembali ke tema kita tadi ya Bu ya. Misalnya kalau kita bicara soal pemilu, biasanya kita kan itu yang terbayang sama masyarakat umum itu kan kayak angka, aturan, dan proses yang panjang. Tapi di balik itu semua, ada loh orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat yang bekerja di garis depan. Dan hari ini kita mau lihat bagaimana dari sudut pandang yang mungkin jarang diangkat, yaitu perempuan, di mana perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga mengambil peran penting dalam menjaga jalannya demokrasi. Nah, Ibu, kalau boleh tahu sebenarnya gimana sih rasanya jadi perempuan yang terjun langsung di garis depan penyelenggaraan pemilu, terutama di Kabupaten Padang Pariaman? Silakan, Ibu. Saya ya. Oke, baik Rizka, terima kasih. Ini pertanyaan pertama langsung ini ya, cerita pengalaman ya. Oke. Baik, terima kasih teman pemilih. Jadi merupakan amanah yang cukup besar bagi saya ketika menjabat menjadi komisioner KPU Padang Pariaman saat periode 2018 sampai 2023. Tapi ini bukan saya anggap sebagai sebuah beban, melainkan sebuah kekuatan. Karena selain menjalankan pekerjaan, ini merupakan amanah dan cita-cita juga dari Ibu Kartini, di mana kesetaraan perempuan dan keterlibatan perempuan di ruang publik. Sehingga ini sangat sangat merupakan kesempatan besar memiliki pekerjaan di bidang ini. Ya, kalau Ibu Winda silakan. Ya, sahabat pemilih, saya rasa ini bukan soal beban nih, tapi malah lebih ke sesuatu kekuatan yang membuat kita bangga bahwa perempuan bisa berada di garis depan. Nah, menjadi perempuan di KPU itu bukan soal hanya gender ya kalau menurut saya, tapi soal bagaimana perempuan itu lebih teliti dan lebih berempati.
Misalnya itu sendiri di sosialisasi itu bahwa kita bisa menyasar kelompok-kelompok pemilih yang lebih tepat sasaran tentunya, misalnya kepada kelompok marginal, disabilitas. Nah, perasaan-perasaan kita sebagai perempuan tentu lebih bisa dekat dengan mereka. Nah, perempuan berkomunikasi keluar itu mungkin lebih gampang ya Bu Dewi ya, mungkin daripada laki-laki gitu. Jadi bukan hanya soal gender, tapi tidak memungkinkan juga bahwa laki-laki bisa seperti itu. Tapi mungkin kita sama perempuan juga bisa merasakan seperti kata Bu Dewi tadi, ini adalah kita melanjutkan perjuangan Ibu Kartini ya. Nah, mungkin seperti itu kita terjun ke lapangan, kita menyasar-nyasar kelompok marginal dan kelompok lainnya. Mereka lebih disadarkan mungkin ketika perempuan itu bicara bukan hanya soal logika, tapi lebih ke perasaan mereka gitu. Bagaimana mungkin nanti mereka akan memilih pemimpin mereka, kita sebagai di KPU, berdasarkan kebutuhan mereka dan yang mereka rasakan, yang kekurangan di lapangannya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kayak hadirnya Ibu yang telah melatih pemilu 2019 Ibu ya, sama Bu Indah tuh pemilu 2024, berarti bisa dikatakan perempuan itu juga bisa gitu, tidak hanya laki-laki ya Bu ya. Misalnya kalau kita kaitkan ya Bu ya dengan perempuan, semangat Kartini pasti nggak pernah lepas ya tentang keteguhan, perjuangan dan kontribusi nyata. Tetapi di lapangan, apalagi dengan rutinitas teknis yang cukup padat dan kadang melelahkan, menjaga semangat itu tentu bukan hal yang mudah. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa tantangan yang besar dalam menjaga semangat itu di keseharian kerja pemiluan? Ya, silakan Bu. Di tahapan tentu memang rutinitas yang padat itu memang sangat membosankan ya. Tidak ada jeda waktu untuk istirahat, apalagi untuk keluarga misalnya. Nah, tapi ketika kita sudah berada di posisi sekarang, tentu kita harus menjaga roh semangat Kartini itu. Nah, bagaimana kalau misalnya di sosialisasi pendidikan pemilih itu, bagaimana rohnya pendidikan pemilih itu sampai kepada perempuan-perempuan di tingkat apa. Nah, perempuan mengetahui tahapan siapa calonnya, tentu itu adalah salah satu tujuan utama kita, dan mereka menggunakan hak pilihnya datang ke TPS. Nah, ketika mereka menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, kita yakin bahwa usaha kita menyadarkan masyarakat untuk datang memilih itu tentu sudah sampai mereka. Nah, kira-kira menurut Ibu apa itu tantangan yang terbesar dalam menjaga semangat Kartini itu pada saat kita kerja dalam kepemiluan? Nah, pekerjaan kepemiluan di tahapan itu rutinitas yang padat dan membosankan. Nah, selain kelelahan karena fisik, kita dikejar tahapan yang padat, apalagi di pemilu dan pilkada itu berhimpitan ya ini ya. Pemilu sedang jalan, tahun pilkada masuk, itu juga rutinitas yang melelahkan mungkin dan membosankan gitu ya. Karena kok pekerjaan ini nggak habis-habis. Tapi itu juga sebuah bagaimana kekuatan kita melanjutkan perjuangan Kartini, bahwa semua perempuan di pelosok-pelosok nagari di Padang Pariaman itu mendapatkan akses informasi bahwa tahapan pemilu sudah dimulai, pilkada sudah dimulai, mereka harus melek informasi terhadap siapa yang akan dipilih mungkin, mereka tahu visi dan misinya di tahapan kampanye. Tentu itu juga menjadi tantangan terbesar KPU. Tapi ketika mereka datang ke TPS, itu adalah sebuah keberhasilan bagi KPU tentunya. Nah, di tengah tahapan yang padat ini tentu kesabaran dan ketelitian kita diuji, dan itu bisa terwujud setelah tahapan itu selesai. Yang terpilih sudah kita tentukan urutannya untuk pemilihan pemilu, dan pilkada sudah kita tetapkan mereka terpilih. Itu adalah sebuah tujuan akhir kita dalam melewati semua tahapan yang sudah kita lewati. Ya baik, ini ada pertanyaan yang menanyakan tentang pengalaman Ibu Dewi nih saat menjabat di Divisi Hukum Padang Pariaman. Dari pengalaman Ibu, ada nggak sih aturan yang paling sering bikin orang bingung atau salah paham?
Masalahnya kan terkadang yang kita sebagai penyelenggara aja tuh kadang butuh kopi ya untuk memahami aturan tersebut. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Rizka. Ini sebenarnya belajar dari pengalaman ya. Kalau bahasanya mungkin bukan sulit, tapi penuh tantangan memang. Karena setiap ada tahapan atau setiap ada pembaharuan, itu pasti regulasi baru muncul. Jadi ini tantangan tersendiri bagi kita ketika mensosialisasikan aturan kepada masyarakat ataupun kepada peserta pemilu. Karena mereka, masyarakat awam seringkali menganggap aturan itu dengan semua bahasa yang normatif dianggap rumit dan kaku. Padahal itu cuma butuh kita sebagai pelaksana teknis menerjemahkan aturan itu menjadi bahasa-bahasa yang ringan, mudah dipahami, sehingga semua masyarakat, semua teman pemilih memahami aturan dan mematuhi aturan pemilu itu bukan karena ketakutan, justru karena mereka punya kesadaran dan pemahaman yang tinggi. Nah, itu tantangannya. Jadi setiap ada perubahan aturan, ada terkait dengan teknis, terkait dengan administrasi yang semakin lama semakin kompleks, itu kita muncul ilmu baru ini bagaimana mensosialisasikan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Itu Berarti dulu Ibu juga sering apa ya, kolaborasi dengan divisi Parmas gitu ya untuk sosialisasi. Iya, karena itu kekuatan KPU. Jadi karena kita berlima, kolektif kolegial, kita sharing. Ini kalau disosialisasikan enaknya dengan wacana yang seperti apa, dengan momen yang seperti apa, dengan peserta yang bagaimana. Sehingga ini komunikasi kita interaktif, nggak satu arah melulu dari si KPU-nya. Termasuk masyarakat atau peserta pemilih, bahkan pemilih pemula juga ikut berinteraksi terkait dengan apa yang kita sosialisasikan. Oh ya, teman pemilih, kayaknya obrolan kita sudah sampai di tengah jalan ya. Sebaiknya kita minum ngopi dulu aja Ibu. Saya tadi mau minta minum dulu. Baik teman pemilih, kita lanjutkan ya kepada Ibu Dewi dan Ibu Winda dengan pertanyaan yang agak santai ya teman pemilih ya. Nah, kalau misalnya pada saat tahapan itu ya Ibu ya, kan sudah turun langsung ke lapangan itu ya, baik itu sosialisasi ataupun pengawasan. Biasanya justru disitulah terjadi cerita-cerita menarik yang muncul. Kadang ada yang mengharukan, kadang ada juga yang unik dan tidak terlupakan. Nah, dari sekian banyak pengalaman, menurut Ibu nih, mana yang momen-momen yang benar-benar membekas di hati Ibu? Silahkan Bu Win. Ya, apa ya? Paling itu di saat tahapan logistik. Nah, karena kita bekerja sesuai korwil ya nih ya, agar tanggung jawab kita di daerah-daerah kecamatan yang kita ditetapkan. Nah, saya kemarin tuh di 5 Kota Timur itu mengantar kotak dan Billy itu dengan keranjang dengan posisi jalan itu bekas longsor, jadi cuman ada jalan sebesar roda yang dicor lagi oleh masyarakat sana, dan jalan itu juga sudah ditumbuhi rumput, kiri kanan itu ada sapi atau kerbau orang yang lepas. Jadi di jalan itu kayak jalan menanjak itu di atas bukit, kita harus usir dulu sapi atau kerbaunya. Saya mengiring di belakang dengan motor juga. Lalu teman-teman PPS itu dengan membawa keranjang, bilik dan kotaknya. Lalu sampai puncak kita makan durian di sana. Ternyata bukit itu penuh dengan durian. Ternyata keranjang itu pembawa durian di bawah. Nah di sana rasanya ketika itu bukan sebuah tantangan rasanya, tapi ketika tahapan itu jalan, ketika kita lakukan dengan dengan keikhlasan, itu menjadi sebuah asik gitu. Bukan hanya kita sudah nggak ingat capek kerjanya gitu, tapi ketika kita lakukan bersama-sama, kita sambil ketawa-ketawa, itu sepertinya lebih ringan kerjaannya, dan itu tidak menjadi beban, padahal besoknya pemilihan loh gitu kan. Nah teman-teman KPPS ini menyiapkan TPS, bawa kotak dan bilik ke atas kan, lalu PPS juga bantu membawa surat suara dan lainnya. Dengan posisi kondisi bisa jadi hujan, jalan licin, ada bekas longsor. Nah itu jadi mereka itu kerjanya sambil ketawa gitu. Nah kok mereka nggak capek-capek ya gitu, sedangkan kita cuma monitoring keliling, memastikan kelengkapan logistik untuk pemilihan besoknya sampai ke TPS masing-masing
Tapi di lapangan kita lihat mereka ketawa, kita juga merasa bangga gitu bahwa ternyata pelaksanaan logistik seberat ini itu bukan tekanan buat teman-teman ad hoc kita di bawah, tapi menjadi sebuah kebahagiaan. Nah juga ada yang seminggu sebelum pemilihan mereka itu malah ini dulu kumpul-kumpul dulu, bakar-bakar ikan di pinggir sungai gitu. Nah itu seperti mereka akan berpesta, jadi kita siapkan dulu mengisinya, kekompakan dan keluarga mereka. Nah mungkin di beberapa sampai sekarang kekeluargaan mereka tuh masih terjalin gitu. Misalnya ada kegiatan apa, mereka kumpul bukber di bulan puasa itu kan masih ada. Bahkan Ni Dewi pun saya lihat juga masih kumpul dengan mereka di bulan-bulan puasa bukber gitu. Padahal sudah beda kabupaten kota ya, ininya komisionernya, periodenya sudah berbeda gitu. Tapi rasa kekeluargaan itu masih tetap tinggal walaupun mereka bukan ad hoc kita lagi ya Nia. Mungkin itu ini ya tantangan juga kebanggaan kita di KPU tentunya. Itu tuh kayak jadi ada memori indah kita ya Bu ya, Iya. pengalaman kita. Ibu silakan Ibu kalau ada ini cerita yang mengesankan yang saya Sebenarnya membekas. kalau boleh dibilang 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, penuh dengan suka duka, canda tawa seperti yang Bu Indah sampaikan tadi. Memang kita juga kan memang ada pembagian korwil ya Bu Indah. Jadi pernah satu kali itu kan pemilihan saat itu di akhir tahun. Jadi menuju ke tahun berikutnya. Nah, ketika hari H besok akan ada pemilihan itu saya kebetulan memang secara mandiri melakukan monitoring di wilayah korwil saya. Kemudian ada salah satu PPS yang nelpon, Bu di sini lagi ada masalah, ada yang menghalang-halangi tugas kami, seolah-olah itu menjadi gangguan yang oleh si PPS ini. Memang mungkin harusnya lewat PPK atau berjenjang, cuman karena memang saya lagi monitoring di wilayah situ, saya langsung datang ke lokasi TPS dan memang kita temui di sana ada salah satu warga, kita anggap senior lah ya, sudah malang melintang juga mungkin di dunia per TPS-an. Jadi dia mengganti-ganti posisi tata letak layout TPS itu karena menurut dia lah dari dulu seperti ini nggak apa-apa kok kalau bahasa kitanya ambo dari dulu mengaraja ke aman senior gitu kan. Cuman ternyata ini mungkin komunikasinya yang kurang pas dari PPS dan KPPS sehingga tidak dapat titik temunya. Ya melawan senior tentu nggak mungkin ya dengan pengalaman mereka yang sudah dari dahulu. Akhirnya jika kami datang, saya langsung ditunjuk saat itu. Saya tidak berurusan dengan ibu-ibu seperti ini katanya begitu kan. Jadi saya agak kaget juga, wah ternyata memang garis keras juga orangnya kan, walaupun nggak kenal, cuman bahasanya memang keras. Akhirnya saya ingat karena itu akhir tahun menuju tahun baru, di mobil ada kalender. Jadi saya datang ke sini bukan untuk mengurus TPS ini Pak, karena memang ini wilayah Bapak, silakan Bapak komunikasikan dengan KPPS. Saya kesini cuma mau kasih kalender, bahasanya kan begitu ya. Jadi, oh kalender, coba lihat kalender apa ini katanya kan. Ibu nggak nyalek kan, ibu nggak apa gitu bahasanya. Akhirnya Bapak buka aja dulu, pas dibuka KPU kan logonya KPU, kemudian ada di depannya komisioner berlima. Terus pas dia lihat, dia cocokkan dengan muka saya. Ibu yang di foto ini, kalau gitu kita foto dulu katanya. Akhirnya ketika suasananya sudah cair, barulah kita sampaikan bahwa dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada itu ada regulasi perubahan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi. Saat ini aturannya seperti ini, maka sebagai pelaksana teknis, apalagi di tingkat KPPS, ya kita lakukan saja seperti apa yang diamanahkan oleh regulasi itu. Akhirnya kedekatan emosional dengan bahasa-bahasa yang persuasif dan suasana yang sudah cair, maulah dia untuk agak mundur sedikit lah, tarik ulur tadi sudah terselesaikan sehingga suasana di TPS itu sudah nyaman dan kondusif, dan besoknya nggak ada gangguan, malah dia yang menjadi garda terdepan. Kalau ada masalah di TPS ini, nanti saya yang ngomong langsung sama Ibu Komisioner, karena malam itu dia minta nomor HP langsung, jadi dia kayak ngerasa oh langsung deket ini, langsung punya keluarga baru ini. Kita sambut komunikasi yang seperti itu dan menjadi pengalaman berharga di lapangan.
Gitu. Benar Terima sekali kasih. Bu ya ceritanya. Jadi kalau ada beda-beda pengalaman ya yang Iya. membekas di hati Ibu berdua ini. Iya. Ya baik. Nah, Ibu Win kan di sini kan sebagai megang divisi Parmas dan SDM ya. Dan itu kan sering melakukan kegiatan sosialisasi yang turun ke lapangan dan bertemu dengan berbagai macam masyarakat lah gitu ya. Nah, dari berbagai pengalaman Ibu itu, Ibu bisa nggak lihat bagaimana pola pikir masyarakat? Apakah mereka sudah sadar pentingnya satu suara? Atau mungkin kayak ya udahlah kayak gitu aja gitu kan. Menurut Ibu sekarang ini masyarakat kita sudah benar-benar paham atau belum kalau suatu suara itu bisa menentukan masa depan kita? Silahkan Bu. Nah, perilaku pemilih di Padang Pariaman itu salah satunya penduduk pemuda-pemudinya itu perantau sekitar 30%. Artinya ada 70% lagi kalau memang semuanya datang pemilih. Tapi jenis pemilih kita di Padang Pariaman ini masih belum bersifat aktif. Artinya kalau mereka sudah bersifat aktif, dia mengajak semua orang mengikuti semua tahapan lalu datang ke TPS untuk memilih. Tapi kita hanya di skor 50 sekian presentasi pemilihnya, artinya mereka belum bersifat aktif. Jadi memang kita tidak bisa juga apakah peserta pemilu dan pilkada itu sudah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih juga kepada pemilihnya atau pengikutnya di lapangan. Tentu juga berdasarkan itu mereka melihat ketika kita ke lapangan, apakah mereka tidak tahu tahapan-tahapan di pemilu, kapan orang akan memilih? Semua orang itu tahu. Yang usianya 17 tahun ke atas, semua orang itu tahu. Lalu juga kita mungkin di masa keemasan di Indonesia, kita juga banyak pemudanya, artinya Gen Z dan milenial itu cukup tinggi sekarang. Nah, mereka tuh bersifat apatis ya. Mereka tuh lebih mempergunakan media sosialnya. Mereka tidak men-tracking dulu siapa calon atau peserta pemilunya. Mereka lebih termakan hoax, sehingga mereka menyebarkan informasi itu dengan begitu cepat, mengaminkan informasi yang mereka lihat di media sosialnya, tapi siangnya itu tidak datang memilih gitu. Padahal mereka sudah tidak sekolah atau kuliah lagi, sebenarnya sudah diliburkan di hari pemilihan. Tapi informasi-informasi yang tidak benar itu sangat cepat beredar di media sosial, dan kalangan Gen Z dan milenial juga mengaminkan itu dan mempengaruhi banyak teman-teman di kalangan mereka, sehingga ya kita sebenarnya ketertinggalan untuk partisipasi pemilih. Mungkin di tahun ini Dewi juga tidak jauh dari itu ya, ini ya. Kita lihat timeline-nya, time series-nya maksudnya juga hampir sama. Memang tantangan di Padang Pariaman itu salah satunya jumlah pemilih datang TPS itu lebih sedikit. Tapi kita bisa bandingkan misalnya dengan Kota Padang. Kalau kita bicara daerah lain, Kota Padang itu adalah kota pusat Provinsi Sumbar. Tidak ada satupun orang yang tidak punya informasi, yang tidak mendapatkan informasi di tingkat apapun di sana. Adalah kota, karena kota besar ya. Dan KPU Kota Padang kita juga lihat bahwa informasi mereka itu sudah sangat gesit sekali karena sumber informasi itu ada di pusat provinsi. Nah, tapi partisipasi di pilkada mereka lebih rendah di Padang Pariaman. Berarti kan tingkat pemilih di sana juga hampir sama di Padang Pariaman gitu, bahwa masyarakatnya enggan datang ke TPS. Nah, itu mungkin juga menjadi tantangan kita yang harus kita bahas bersama. Kita lakukan mungkin penelitian lebih dalam soal itu kepada praktisi-praktisi politik mungkin, kenapa itu bisa terjadi antara Kota Padang dan Padang Pariaman dengan konteks yang berbeda. Padang pusat ekonomi misalnya, pusat industri ada di Kota Padang, tidak ada orang yang tidak melek informasi. Padang Pariaman ada wilayah yang luas, ada daratan yang cukup luas, ada perbukitan, mungkin ada orang yang jauh di dalam, tapi informasi yang kita sampaikan bukan hanya KPU Padang Pariaman tentunya yang melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih, ada PPK, KPPS juga di hari terakhir itu PPK, PPS, KPPS juga mensosialisasikan bahwa TPS-nya di sini besok memilih dari jam ini sampai jam ini. Sudah maksimal ya Bu ya? Sudah maksimal sepertinya, karena TPS kan berada di sangat dekat dengan pemilih yang ada di sekitarnya.
Nah, tapi juga memang itu harus kita pelajari bersama, dalami bersama kenapa itu terjadi di Padang Pariaman. Nah, tapi kita harus optimis bahwa kita sudah menjalankan semua tahapan dengan benar, seoptimal mungkin. Kita juga meminta kepada sahabat pemilih bahwa satu suara itu menentukan nasib mereka 5 tahun ke depan. Nah, tidak memilih berarti mereka mewakilkan pemimpin mereka kepada orang yang datang ke TPS pada hari pemilihan itu. Ya Ibu, kalau kita bicara soal kesadaran ya, tentunya tidak lepas juga dari isu yang cukup krusial, yaitu politik uang. Nah, ini juga menjadi pekerjaan kita bersama yang agak sulit sedikit diselesaikan ya Bu ya. Nah, dari sudut pandang regulasi dan pengalaman Ibu di lapangan, menurut Ibu apa langkah yang paling realistis untuk memutus rantai politik uang ini yang ada di masyarakat? Silahkan Ibu. Politik uang ya. Iya. Jadi Rizka, politik uang ini memang menjadi PR dari periode ke periode, begitu ya Bu Winta ya. Karena begini, politik uang itu merupakan sebuah luka bagi demokrasi sebenarnya. Apapun itu tidak dibenarkan. Selain itu, ini juga melanggar hukum pidana pemilu. Namun dalam menjalankan aturan kita tidak kompromi untuk melaksanakannya. Nah, kesadaran masyarakat, kerjasama masyarakat secara kolektif sangat kita harapkan dalam mencegah politik uang ini. Bagaimana masyarakat kita edukasi untuk meningkatkan kesadarannya dan berintegritas serta berani berkata tidak untuk transaksi yang mencederai harga diri bangsa. Bagi saya politik uang itu sangat melukai harga diri bangsa. Sehingga pemahaman ini kita tingkatkan ke masyarakat agar masyarakat benar-benar paham bahwa politik uang itu kotor dan tidak ada gunanya bagi masyarakat. Itu melukai harga diri bangsa dan termasuk harga diri si pemilih itu sendiri. Ya teman pemilih, nggak terasa ya akhirnya kita udah sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Dari yang awalnya santai sampai dengan bahas hal-hal yang cukup dalam juga. Kalau kita ibaratkan Ibu ya, pemilu itu sebagai sebuah perjalanan panjang, bahkan mungkin seperti kapal yang sedang berlayar. Tentu dibutuhkan arah yang jelas dan juga kesadaran dari semua penumpangnya. Nah, sebagai penutup atau closing statement, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Padang Pariaman agar perjalanan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan sampai dengan ketujuan dengan selamat? Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Rizka. Nah, Rizka berandai-andai tadi seperti kapal yang sedang melayar. Berarti kalau kita ibaratkan dengan kapal, KPU adalah mesinnya, lalu kita nakodai sampai berakhir nanti di dermaga selanjutnya. Nah, jika kapal ini mesinnya adalah penggeraknya KPU, maka jika mesin ini kita dorong dan dinodai oleh penumpang di kapalnya, yaitu pemilih, dengan tadi Bu Dewi sebutkan ada politik uang di sana. Tadi juga saya juga menyebutkan ada hoax di media sosial, lalu itu menyebar, lalu kapal itu rusuh di dalamnya, maka kita tidak akan sampai di tujuan. Sehingga kami berharap di Padang Pariaman pemilih nantinya akan lebih sadar bahwa satu suara yang mereka pilih itu adalah menentukan masa depan Padang Pariaman, kepemimpinan Padang Pariaman selanjutnya. Jika mereka tidak datang memilih, berarti mereka mewakilkan suara mereka kepada orang yang datang memilih, maka rugilah mereka 5 tahun ke depan. Mungkin itu saja sedikit sekarang. Baik Ibu Dewi, silahkan. Boleh minum dulu? Iya boleh Bu. Ngeteh dulu ya kita sebelum closing statement. Baik, terima kasih Rizka. Penjelasannya mungkin nggak beda jauh sama Ibu Winda, karena tadi diibaratkan sebuah kapal yang sedang berlayar. Jadi kalau mungkin pesannya saja singkat, karena penjelasan Bu Winda sudah cukup kompleks tadi, pesan singkat saja untuk teman pemilih. Jika ini demokrasi kita sedang berlayar melalui kapal pemilu ini, mari kita kemudikan kapal ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, sehingga kapal ini berlayar membawa harapan bangsa menuju pemilu yang luber dan jurdil, dan akhirnya bisa mewujudkan cita-cita demokrasi kita, sehingga masyarakat semua dapat berlabuh di pemilu yang
menang dengan penuh kesadaran dan membawa berkah. Mungkin itu aja Rizka, terima kasih. Terima kasih Bu. Baiklah teman pemilih, semoga dari obrolan kita santai ini kita semua jadi sadar bahwa ternyata suatu suara itu benar-benar punya arti, bukan sekedar hak, tapi juga tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat. Akhir kata, terima kasih banyak untuk narasumber kita pada Ibu Dewi dan Ibu Indah. Terima kasih atas ceritanya hari ini. Dan juga buat teman pemilih, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita kami sampai habis. Saya Rizka, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.